Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhlas dalam beramal. Satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk direalisasikan adalah ikhlas. Bagaimana tidak, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kadangkala kita menyatakan diri bahwa kita itu ikhlas, padahal di dalamnya terselip ketidakikhlasan, lain di mulut, lain di hati. Maka dari itu, ikhlas itu tidak usah diucapkan. Ikhlas itu cukup Allah saja yang mengetahuinya. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, puncak keikhlasan itu ketika tangan kanan melakukan suatu kebaikan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Jadi ketika kita masih senang mendapatkan pujian, kita masih mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain, mengharapkan kebaikan kita dibalas oleh orang lain, maka itu akan menjadi pertanda bahwa ada kecacatan dalam keikhlasan kita, bahwa keikhlasan kita itu belum sampai puncaknya. Namun ketika sebaliknya, kita sudah tidak mengharapkan pujian dari orang lain, kita sudah tidak mengharapkan kata terima kasih, dan bahkan kita sudah tidak mengharapkan kebaikan kita dibalas oleh orang lain, maka kita insya Allah sudah dekat dengan puncak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masih mengharapkan itu semua terhadap amal yang telah kita lakukan, maka pasti ada yang salah dengan niat kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu bukan hanya karena Allah semata, tapi karena berharap imbalan dari sesama manusia. Karena keikhlasan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu hanyalah apa yang ia niatkan. Nah, kemudian bagaimana sih agar kita bisa ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan suatu ibadah? Nah, di sini saya akan menyampaikan cara atau kiat-kiat agar kita bisa belajar ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah menyadari bahwa suatu amal yang kita lakukan adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sedekah, kita melakukan sholat dan lain sebagainya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Jadi akan tertanam rasa ikhlas dalam hati kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mendasari setiap amal perbuatan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan suatu perbuatan, yakinlah bahwa kita itu sedang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita menjalankan suatu amal perbuatan ataupun ibadah, niat kita harus lurus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Yang ketiga, yaitu muraqabatullah dalam beribadah atau beramal. Apa sih muraqabatullah itu? Nah, muraqabatullah biasa disebut juga dengan ihsan, di mana ketika kita beramal atau melakukan suatu ibadah seakan-akan Allah melihat kita dan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan suatu amal perbuatan, kita itu akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ikhlas dalam menjalankan suatu amal tersebut. Nah, yang terakhir adalah takut amalnya akan gugur jika ia tidak ikhlas. Nah, orang yang mencapai puncak keikhlasan akan merasa khawatir jika amal perbuatannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Entahlah karena itu di dalam hatinya masih ada ria, atau masih mengharapkan pujian dari orang lain, masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Maka ketika seseorang sudah takut amalnya akan gugur jika ia tidak ikhlas, maka ia akan berusaha untuk ikhlas terhadap amal perbuatan yang ia lakukan. Jadi yang perlu kita lakukan itu, kita harus belajar secara bertahap untuk mencapai keikhlasan tersebut. Jadi ketika kita sudah bisa menjalankan keempat tadi yang saya sebutkan, kita tinggal beristiqomah dalam hal tersebut, yaitu berkomitmen dan konsisten terhadap apa yang kita lakukan dalam hal beramal dan beribadah. Semoga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan keikhlasan dan ketulusan, karena
hidup yang bermakna itu adalah hidup dengan keikhlasan. Semakin banyak kita belajar untuk menjalankan keikhlasan, maka akan semakin banyak pula manfaat, keajaiban, dan pertolongan Allah yang dapat kita rasakan dan kita dapatkan, insya Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dari segala perkara yang menyulitkannya, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan amal perbuatan yang kita lakukan semoga senantiasa ada dalam keikhlasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.